Waalaikumsalam. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya, baik. Mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian Faedah Fiqhiyah dari kitab karangan Syekh Labib Najib, yaitu Al-Jawahir Al-Adiniyah Syarah Ad-Durrah Al-Tudaimiyah. Kita masuk ke kaidah yang ke-25 ya. Masih berkaitan dengan berkaitan dengan eh, peradilan juga ya, peradilan Islam. Yang mana sebelumnya kita juga membahas salah satu kaidah yang juga berkaitan dengan peradilan Islam, yaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu kaidah juga yang kaitannya sama dengan berkaitan juga dengan peradilan Islam, yaitu man yaqdiru ala al-insya yaqdiru ala al-iqrar. Barang siapa yang dia memiliki kelayakan, kecakapan untuk melakukan sesuatu, maka dia mampu untuk mengakui, ya. Maka dia layak untuk membuat pengakuan, ya. Jika dia punya kelayakan, kecakapan hukum, ya, maka dia layak untuk mengakui, gitu, ya. Jadi kalau misalkan dia tidak punya kecakapan di mata hukum, tidak tidak punya kelayakan atau tidak tidak layak hukum, ya, artinya perbuatannya di mata hukum itu tidak dianggap, maka pengakuannya pun juga tidak dianggap. Nah, sebaliknya, ketika perbuatan dia memang dianggap cakap di mata hukum, maka pengakuannya pun juga eh, diterima di mata hukum. Nah, tapi ikror, ya, ikror mungkin ini perlu dibahas, ini apa, pengakuan untuk dirinya sendiri, ya. Pengakuan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain namanya syahadah, persaksian. Tapi kalau ikrar itu pengakuan untuk dirinya sendiri. Makanya ikrar itu dalil qasir, ya, dalil qasir. Nah, bukti yang itu hanya berdampak untuk dirinya sendiri sebagai yang mengaku, ya. Jadi ketika dia mengakui suatu perbuatan, berarti efek hukumnya hanya untuk dia saja, tidak berkaitan dengan orang lain, ya. Nah, beda dengan syahadah. Kalau syahadah itu kan persaksian. Nah, dia bersaksi yang dampaknya itu untuk orang lain. Baik, jadi apa? Iqrar itu dalil qasir, ya. Dia hanya teruntuk untuk si yang mengaku saja. Baik. Jadi insya itu tadi adalah orang yang memulai perbuatan, dia memiliki kelayakan untuk memulai suatu perbuatan, maka dia juga layak untuk, atau persaksian atau apa, pengakuannya pun juga layak di mata hukum. Ya. Ya, makna al-qaidah, arti dari kaidah al-insya itu artinya alif tidak. Insya artinya alif tidak. Insya artinya memulai. Ya, insya artinya memulai, memulai suatu perbuatan. Ya. Wal iqraru, dan iqrar atau persetujuan, persetujuan apa namanya, pengakuan, ya, itu sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Dan tadi, ya, iqrar adalah dalil qasir. Dia hanya bukti, bukti yang berdampak hukum untuk dirinya saja. Ya. Wa ma'na al-qa'idah, dan arti dari kaidah ini, anna syakhsa alladhi yamliku mubasharata insya'i ma akhbara bihi fa innahu yuqbal minhu al-iqrar. 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 Fa innahu yuqbal minhu al-iqrar.
bahwasanya seseorang yang dia memiliki kelayakan untuk melakukan suatu perbuatan yang dia informasikan ya kepada hakim, ya, ya kan, oh iya saya melakukan perbuatan ini, ya, dan memang ketika dia melakukan perbuatan itu dia memang layak di mata hukum. Fa innahu yuqbalu minhul iqrar, maka apa tuh, ya, pengakuannya itu diterima, ya, maka pengakuan itu diterima. Wa anna man kana fi halatin, atau fi halati la yaqdiru fiha, atau fi halatin la yaqdiru fiha ala al-insya'i fa innahu la yamliku al-iqrara bima yukhbiru bihi. Nah, kalau misalkan dia dalam keadaan yang dia tidak memiliki keadaan atau kelayakan untuk melakukan perbuatan yang sah di mata hukum, maka dia tidak bisa mengaku terhadap perbuatan yang itu tidak layak di mata hukum. Ya, misalkan kan seorang yang layak di mata hukum, misalkan kalau hukum Islam berarti dia mukallaf, ya, baligh akil, ya, baligh akil. Kalau misalkan berkaitan dengan apa, ibadah misalkan, atau yang ada syarat terkait dengan Islam, jadi harus muslim, ya. Kalau berkaitan dengan harta berarti dia sedang tidak mahjur, atau dia tidak sedang di apa, eh, sedang tidak di apa, batasi pergerakannya, tidak berhadapan dengan permasalahan keuangan sehingga dibatasi oleh negara pergerakannya. Eh, nah, itu orang yang memenuhi syarat tadi berarti dia layak, ya, balik akil. Kalau dia apa, berkaitan dengan syarat muslim untuk syarat Islam untuk melakukan pekerjaan itu, maka ditambah syarat muslim. Kalau dia berkaitan dengan harta, maka dia harus tidak mahjur alih, ya. Contoh misalkan kita ambil yang balik akil saja, ya, balik akil. Orang ini dia mengaku, ya, telah mencuri. Dia mengaku telah mencuri. Nah, tapi dia ketika mencuri, ya, itu dia dalam keadaan tidak balik misalkan, atau dia masih kecil, atau dia majnun, ya, gila ketika dia melakukan hal tersebut, atau informasinya. Jadi bukan 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 dia melakukan atau enggak. Jadi kan ini si hakim tidak tahu, ya, ini apa pengakuan ini benar atau enggak. Informasi ini benar atau enggak, ya. Nah, kita lihat misalkan, oh, ini dia mengaku dia telah melakukan ini di tanggal sekian. Sedangkan tanggal tersebut dia belum balik. Maka pengakuannya diterima atau tidak? Tidak, karena ketika dia keadaan dia mengaku, ya, atas perbuatan itu, dan itu melakukannya ketika, kalau dirunut, ya, secara waktu, oh ternyata dia waktu itu masih sobi, masih kecil. Nah, maka pengakuannya ini tidak diterima. Atau, ya, saya mengaku telah melakukan ini. Ternyata pas dirunut waktunya, informasi itu, dia waktu itu sedang dalam keadaan gila, ya. Nah, ini juga pengakuannya tidak bisa diterima, ya. Jadi syarat diterimanya ikrar atau pengakuan adalah dia memang cakap dalam hukum, ya, ke hukum, ya, layak hukum, layak secara hukum ketika melakukan perbuatan itu, ya, perbuatan yang dia informasikan kepada hakim, ya. Baik, dalilnya apa? Dalilnya ya dulu lihadil qaidah al-adillatu ala hujjiyatil iqrar. Ya, dalilnya ya kaidah ini, ya, yaitu dalil tentang hujjah iqrar. Iqrar itu pengakuan, ya. Dan memang ada kaidah al-iqraru sayyidul adillah, ya. Kita sudah pernah bahas al-iqrar sayyidul adillah.
bahwa pengakuan adalah puncak daripada pembuktian, puncak daripada bukti-bukti. Ya, tapi diterima kalau misalkan memang tadi salah satunya kaidah ini dia memang cakar hukum. Yang kedua, ya pengakuan itu untuk dirinya saja tidak berdampak kepada orang lain. Misalkan dia mengaku telah berzina kepada wanita selama sepulana, ya dia saja yang dihukum zina, bukan perempuan. Kalau perempuan itu tidak mengakui dan tidak ada bukti, maka perempuan itu tidak dihukum. Yang dihukum hanyalah si yang mengaku saja. Ya karena al-iqrar itu dalil qasir. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Ya, ya wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang adil, ya, yang bersaksi untuk Allah walaupun saksi untuk diri kamu sendiri, ya saksi untuk diri kamu sendiri, ikrar, ya. Baik. eh Contoh, ya, dari kaidah ini, tatbiqatil qaidah. Law aqarra al-waliyu al-mujbiru bin nikah likuf'in qubila iqraruhu wa in ankarathu li'anna man malakal insya malakal iqrar, ya. Amma idza kana al-waliyu ghayra mujbirin fala yuqbal iqraruhu li'annahu la yamlik al-insya. Jika ada wali mujbir, wali yang dapat hak untuk memaksa anaknya atau cucunya untuk nikah. Siapa itu wali mujbir? Yaitu al-ab wal jad, ya, al-ab wal jad. Ayah dan kakek itu wali mujbir. Nah, mengakui bahwa saya telah menikahkan, ya, si wali ini, saya telah menikahkan anak saya dengan si fulan, dan si fulan itu kufu dengan anak saya. Si fulan itu apa? Kufu dengan anak saya. Nah, kan syarat ijbar nikah, pemaksaan nikah di dalam mazhab Syafi'i, yang pertama adalah eh, apa, anaknya itu harus perawan. Kalau sudah tidak perawan lagi tidak bisa diijbar. Yang kedua, harus dinikahkan dengan yang sekufu, ya, yang sekufu. Ya, syaratnya terpenuhi. Ya, syaratnya terpenuhi. Kemudian si wali ini memang dia layak untuk mengijbar anaknya, memaksa anaknya untuk nikah. Nah, kemudian dia mengaku bahwa dia telah menikahkan anaknya dengan si fulan ini, di mana fulan ini kufu dengan dia. Nah, maka apakah pengakuan si wali ini diterima? Nah, diterima. Qubila iqraruhu, diterima pengakuannya, wa in ankarathu, walaupun si anak ini menyelanya. Ijbar itu memaksa, ya, memaksa. Jadi si wali ini memaksa nikah anaknya dengan si fulan. Tadi syaratnya, ya, harus dengan yang kufu. Yang kedua, anaknya masih perawan. Jadi qubila iqraruhu. Nah, pengakuannya diterima, artinya nikahnya sah. Walaupun si anaknya ini, anak perempuannya ini, dia mengingkari, oh enggak terjadi pernikahan itu, walaupun mengingkari, enggak. Nah, yang diambil adalah pengakuannya siapa? Pengakuannya si wali, ya. Ya naman malakal insya malakal ikrar. Karena orang yang memiliki kelayakan, kecakapan untuk berbuat seperti itu, untuk melakukan itu, maka dia memiliki hak untuk mengaku juga, ya. Amma idza kana al-waliyu ghairu mujbirin. Nah, kalau misalkan walinya ini dia tidak memiliki hak untuk mengijbar, memaksa. Siapa? Itu wali ba'id, wali jauh, saudara kandung, ya, saudara seayah, kemudian ponakan, kemudian om, ya, kemudian sepupu. Nah, itu semua wali ba'id, ya.
dia tidak memiliki hak untuk memaksa si fulanah ini untuk menikah. Maka ketika saya telah menikahkan si fulanah dengan si fulan, apakah diterima? Tidak terima tidak diterima pengakuannya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kecakapan untuk insya, untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, dia memiliki kelayakan untuk menjadi wali. Tapi ketika dia mengaku bahwa ini saya sudah menikahkan si fulanah dengan si fulan, dibantah sama si fulanah ini. Enggak, pernikahan itu tidak terjadi. Nah, dalam posisi seperti ini kan kita lihat, oh, dia wali yang tidak bisa memaksa. Kesaksiannya atau pengakuannya ini diingkari oleh si anak. Ah, berarti yang diambil adalah perkataannya si anak ini, ya. Dan si apa wali ini perkataan tertolak karena dia tidak memiliki hak untuk ijbar, ya, untuk memaksa. Maka tidak diterima pengakuannya. Nah, karena kenapa? Li'annahu la yamlikul insya. Karena dia tidak memiliki kelayakan hukum untuk berbuat ijbar tadi, ya, pemaksaan nikah tadi, ya. Baik, ya, kalau nikah jangan dipaksa, ya. Harus kerelaan si anak juga, ya, supaya kehidupannya langgeng. Baik, lanjut, contoh yang kedua. Yuqbalu qaulul qadi qabla azlihi hakamtu bikadza liqudratihi 'ala al-insya' bi khilafi ma law qala dzalika ba'da azlihi li 'adami qudratihi. Diterima perkataannya hakim sebelum dia dilengsarkan. Apa perkataan yang diterima? Yaitu saya telah menjatuhkan hukuman dengan ini, dengan putusan ini. Liqudratihi 'ala al-insya'. Nah, jika jika perkataan itu sebelum dia dilengsarkan, ya, maka itu diterima karena dia memiliki kelayakan untuk memutuskan, ya, membuat amar putusan, ya. Dia diterima karena dia belum disahkan karena apa, diterima amar putusan itu karena apa, dia memiliki kelayakan di mata hukum. Nah, beda kalau misalkan dia mengatakan itu setelah dilengsarkan. Nah, di sini kan karena dia tidak bisa membuat amar putusan, maka perkataannya ini tidak diterima. Ya. Baik, contoh yang ketiga, lau akhbaru zawju fi athna'il iddati annahu raja'a zawjatahu qubila minhu li'annahu yamliku raja'ataha hina idzin. Bi khilafi ma lau akhbara bi raja'atiha ba'da inqidha'il iddah li'adami qudratihi 'ala al-insya' hinaha. Nah, kalau misalkan suami itu menginformasikan ketika masa iddah bahwa saya telah merujuk istri saya, atau ya saya telah, maka perkataannya diterima karena ketika masa iddah, ya, ketika masa iddah dia masih ada kesempatan untuk merujuk istrinya. Dan dia memiliki kesempatan itu, ya, li'annahu yamliku raja'ataha hina idzin, karena dia memiliki kesempatan untuk merujuk istrinya, maka diterima perkataannya. Bi khilafi ma law akhbara bi raja'atiha. Nah, berbeda kalau misalkan dia menginformasikan terkait merujuk istrinya ini setelah setelah apa? Ba'da inqidha'il iddah, setelah eh apa? Selesai iddah. Ya, ada min qudratiha 'alal insya' hinaha. Karena dia tidak bisa melakukan, sudah tidak punya lagi tuh hak untuk merujuk ketika setelah iddah, kecuali dengan akad yang baru, kan gitu, ya. Nah, ini terjadi kalau misalkan terjadi eh, perselisihan, ya. Terjadi perselisihan, si orang apa si suami ini, dia mengaku, oh, saya telah merujuk, tapi dilihat perkataannya ini setelah selesai iddah. Eh, Posisinya ketika itu dia tidak memiliki kesempatan untuk rujuk lagi, gitu kan. Sedangkan si istri mengingkari, oh, enggak, saya belum dirujuk, gitu kan. Makanya yang diambil perkataan siapa nih? Suami apa istri? Walaupun si suami yang tadi awalnya dia memiliki kesempatan untuk merujuk,
ya, tapi ternyata momentumnya nggak pas karena dia melakukan pengakuannya ini setelah selesai iddah. Ya, mas setelah selesai iddah ini dia sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk rujuk kecuali dengan eh, apa, akad yang baru, gitu ya. Yang keempat, law aqarra syakhsu bidainin li ghairihi iqraran sahihan qubila iqraruhu idza kana yamliku al-insya' wa illa fala yuqbal. Nah, eh, kalau misalkan dia mengaku, ya ada seorang mengaku dia memiliki piutang di orang lain. Ya, dia memiliki piutang bidainin li ghairihi, yaitu piutang bukan utang ya. Dia memiliki piutang di orang lain. Iqraran sahihan, dan iqrar ini apa namanya? Apa? Iqrar yang nggak cacat lah ya. Pengakuan ini benar lah, nggak cacat. Ya. Qubila iqraruhu, maka eh, pengakuan ini diterima. Kita kan ayam likul insya. Kalau misalkan memang dia memiliki kecakapan ya untuk melakukan itu ya, eh, apa namanya, meminjamkan kepada orang lain itu ya. Wa illa fala yuqbal. Kalau tidak memiliki kecakapan itu maka tidak diterima pengakuannya. Ya, ya. Jadi intinya kalau dia memiliki kelayakan maka pengakuannya diterima. Kalau tidak maka tidak diterima. Ya. Nah, tentu setiap kaidah itu ada pengecualian. Ya, pengecualiannya di sini adalah yuqbalu iqrarul mar'ah bin nikah idza saddaqaha az-zawju wa in kadzdzabaha al-wali wasyahidan ma adami qudratiha 'ala al-insyan. Nah, eh, perempuan ya, di sini misalkan ada perempuan. Perempuan kan dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Yang bisa menikahkan adalah walinya. Tapi ketika dia mengakui bahwa saya telah menikah, kemudian diaminkan oleh pasangannya, ya, diaminkan oleh pasangannya, maka kesaksian si perempuan ini itu diterima. Padahal si perempuan ini dia tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Yang memiliki hak untuk menikahkan dirinya adalah walinya, ya. Yang menikahkan adalah walinya. Nah, tapi di sini pengakuannya si perempuan ini diterima jika diaminkan oleh pasangannya, gitu ya. Jadi yuqbalu iqrarul mar'ah, diterima pengakuannya perempuan terkait nikah jika diaminkan oleh pasangannya. Wa in kadzdzabahal wali, walaupun misalkan ini eh, apa, ditolak mentah-mentah oleh siapa? Oleh wali, ya, oleh walinya dia dan juga saksinya, ya. Saksi ma'adami kudrati halal insya. Padahal si perempuan ini dia tidak memiliki kelayakan hukum, yaitu apa? Tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Walaupun apa, ini oh enggak, dia bohong. Yang mengatakan bohong ini siapa? Wali dan juga dua saksi. Dia, tidak dia bohong itu kan. Tapi tetap yang diterima adalah persaksiannya si perempuan. Ya apa? Pengakuannya si perempuan terkait dengan nikah tadi. Kalau diaminkan oleh pasangannya. Ya. Baik, saya kira cukup ya sampai ini dulu. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada kita tutup ya. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah dan majelis. Alhamdulillah, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Iya.